sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu, Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu, Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu, Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku, cukup bagiku. Ku berharga di matamu, Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Shalom, saudara, kali ini kita bertemu kembali dalam program Belajar Kebenaran. Dan kita akan melihat di dalam hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini menyisakan persoalan-persoalan, baik itu persoalan yang bersifat jasmani atau
persoalan yang bersifat secara kejiwaan, psikis begitu. Ada banyak orang yang hari-hari ini tertekan karena keadaan ekonomi, rumah tangga yang berantakan, pekerjaan yang berantakan, belum lagi kita tidak pernah mengerti kenapa tiba-tiba hati kita menjadi galau, kita menjadi baper begitu ya. Nah, kita akan menyelidiki dalam sebuah tema yang saya beri judul hikmah daripada sebuah masalah. Jadi masalah dalam kehidupan manusia, dalam dunia yang sudah jatuh ini adalah merupakan sebuah keniscayaan, tidak boleh dinafikan, tidak boleh ditolak begitu. Tetapi saudara harus memahami bahwa dalam hidup yang di tengah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah jatuh, di tengah dunia yang sudah jatuh ini, betul-betul akan membuat kita hidup di tengah tekanan-tekanan yang luar biasa. Saya akan memulai untuk kita membaca dulu di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, He shall direct your path. Ya, jadi Dia akan menuntun, memberikan petunjuk kepada jalan saudara. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi dari kitab Amsal ini kita akan belajar tentang hikmat dari dua situasi yang berbeda. Jadi ketika saudara dan saya berada dalam salah satu dari dua keadaan itu, ya, kita bisa berada dalam keadaan yang berbahaya atau kita sebaliknya bisa mengalami sebuah pertumbuhan kerohanian yang luar biasa. Jadi pengalaman, situasi dan momen yang dimaksudkan itu adalah semacam saya sebut ujian di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kalau kita merespon persoalan atau ujian itu dengan benar, kita akan jauh lebih wise, lebih bijak, dan kita lebih bisa mengenal tentang diri kita, mengenal tentang sifat kita, dan kita bisa lebih mengerti apa yang sebetulnya menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya kalau kita merespon persoalan itu tidak dengan baik, maka kita bisa mengalami kekecewaan, kita bisa menjadi pahit, kita menjadi semakin lebih bodoh, dan kita tidak mengenali diri kita yang sebenarnya. Nah, mari kita melihat ujian seperti apakah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dan bagaimana cara kita menghadapinya begitu dengan lebih bijak. Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, di situ kita akan melihat ya bagaimana kita bisa memperoleh hikmahnya begitu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di sini, kita dapat melihat bahwa ada dua ujian kehidupan, ya, dan ini ditempatkan berdekatan, tetapi efeknya itu kontras, ya. Bagaimana kalau Tuhan memimpin kehidupan kita, meluruskan jalan kita?
Yang pertama disebutkan dalam ayat 9 sampai 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang pertama saya bilang namanya adalah kemakmuran atau kesuksesan. Itu merupakan ujian. Ada banyak orang berpikir bahwa tanda saya diberkati Tuhan itu adalah mempunyai harta yang melimpah. Dan kita bisa melihat sekarang begitu banyak orang Kristen terutama di negara-negara barat sana, bahkan kita sekarang melihat di negara Korea Selatan yang tadinya begitu banyak kekristenan di tengah tekanan sosial yang sangat luar biasa, mereka hidup di dalam kemiskinan yang luar biasa, justru itu membuat mereka melihat Tuhan. Doa mereka mendapatkan jawaban yang luar biasa. Tetapi di tengah kelimpahan materi, di tengah kemakmuran yang luar biasa, justru membuat mereka semakin jauh daripada Tuhan. Nah itu contoh ujian yang pertama, saudara-saudara. Dan hal yang kedua, ujian yang kedua, yaitu bicara tentang kesukaran, bicara tentang penderitaan. Ayat 11 sampai 12 Amsal 3, hai anakku janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Sebagai orang tua, kita mempunyai masalah gitu kalau menegur anak-anak. Semakin anak-anak dewasa, apalagi kalau mereka sudah mempunyai kedudukan, mereka berhasil secara ekonomi, tidak mudah untuk diberitahu. Dan itu sudah dikatakan di dalam kitab Ibrani. Ya, pada waktu kita ditegur itu, kita jadi tidak enak begitu dan tidak mudah kalau kita menegur orang. Jadi di sini saudara-saudara ternyata dari beberapa ayat ini kita belajar bahwa yang namanya kesuksesan, kelimpahan atau kemakmuran, sebaliknya kesukaran, penderitaan itu akan memperlihatkan masalah dosa yang sebenarnya yang sudah ada di dalam hati saudara dan saya. Ya, jadi persoalan-persoalan yang datang baik itu kelimpahan ataupun tekanan-tekanan itu justru memperlihatkan siapa saudara sebenarnya. Ya. Jadi kalau hati saudara tidak berpaut kepada Tuhan, justru kelimpahan itu membawa saudara makin condong. Lihat anak bungsu yang hilang itu, dengan kekayaan warisan materinya membuat dia menjadi orang yang hidup di dalam dosa. Ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau saya melimpah itu adalah berkat Tuhan, tetapi buahnya saudara semakin jauh daripada Tuhan. Ya, kita setiap ada kesempatan untuk libur, kita tidak menggunakan uang kita untuk menjadi berkat buat orang lain, tapi kita berfoya-foya bagaimana caranya kita bisa menikmati kesenangan dunia ini. Ya, sekali lagi saya harus menyampaikan kebenaran ini. Jadi dosa itu bukannya baru ada karena kelimpahan atau kekayaan yang kita alami. Atau misalnya sebaliknya kita mengalami sebuah krisis, baru muncul dosa. Tapi justru sebaliknya karena kelimpahan tadi, karena kemakmuran tadi, karena persoalan-persoalan krisis-krisis yang datang dalam hidup kita, maka dosa yang tersembunyi itu, yang ada di dalam hati kita itu tiba-tiba terkuak, menjadi muncul di permukaan. Ya, kalau saudara misalnya ingin coba gitu ya, kita misalnya membawa sebuah bola gitu, kita coba tekan ke bawah, kita coba sembunyikan gitu, kita coba tekan ke dalam dasar daripada kolam itu, sampai kapan? Pertanyaan saya. Kita bisa tahan dan semuanya nanti tiba-tiba akan muncul ke permukaan. Jadi situasi keadaan yang datang pada kita itu justru akan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi saudara-saudara kalau Anda melihat saya beri ilustrasi seperti kayak Anda melihat sebuah taman atau pohon pagar gitu yang kelihatannya rapi gitu ya, semua dilihat
tidak ada apa-apa. Tapi begitu tiba-tiba ya saudara melakukan pembersihan dengan cara membakar itu, ya semak-semak yang tadinya kelihatannya nggak ada apa-apa, saudara terkejut, tiba-tiba keluar tikus, keluar ular, keluar kecoa, keluar cacing, ya keluar karena akibat kepanasan tadi begitu. Nah ini isu dosa itu yang ada di dalam diri kita akan kelihatan aman gitu, tentram. Semua kelihatannya baik-baik saja. Tapi begitu ada krisis, begitu tiba-tiba ada musibah, begitu saudara mengalami kesuksesan, kelimpahan secara materi, ya. Terus ada iming-iming kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, di situ kita akan lihat bahwa ternyata kita adalah orang yang sangat serakah. Ya. Jadi dari keadaan yang aman atau keadaan yang bergejolak itu akan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati saudara. Jadi semua yang tersembunyi itu akan terungkap atau akan terekspos. Maka dari situ kita akan belajar apakah kita akan bertobat menjadi orang yang lebih bijaksana atau kita mengabaikan, kita menyangkali sehingga kita menjadi orang yang apa itu saya bilang, jadi tampak bodoh gitu ya. Itu. Nah, itu hal yang pertama yang dapat saya bagikan kepada saudara-saudara. Nah, hal yang selanjutnya, jadi kalau tadi ditanya apakah dua macam tes kehidupan itu, dua ujian kehidupan itu, tadi yang pertama bicara tentang kelimpahan, yang kedua bicara tentang penderitaan. Jadi dua-duanya itu bisa datang dalam hidup manusia untuk mengungkapkan. Jadi jangan sudah berpikir bahwa menghancurkan iman seorang Kristen itu melalui persekusi, melalui penganiayaan. Ya memang orang bisa kecewa, orang bisa meninggalkan Tuhan karena penderitaan. Buktinya pada waktu Ayub kehilangan segala-galanya kan istrinya bilang, udah hujat aja Tuhanmu dan kita tinggalkan Tuhan begitu. Jadi terus terang pada waktu orang mengalami kekecewaan dengan Tuhan, orang bisa membelakangi Tuhan. Sebaliknya orang dengan tingkat kemakmuran yang luar biasa, seperti kata Salomo, ya jangan pernah memberi aku banyak sampai aku melupakan Tuhan, dan jangan sampai aku mengalami kekurangan, aku akhirnya menghujat Tuhan. Jadi makanya teologi orang Kristen itu bukan teologi kelimpahan, bukan teologi kemiskinan, tapi teologi kecukupan. Ingat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-6, berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau sampai lebih itu artinya Tuhan menitipkan berkat orang lain itu melalui kita karena kita dianggap bisa dipercaya. Tapi kan hari ini ada banyak orang punya kelimpahan, dia menaikkan standar hidupnya, dia berfoya-foya. Ya, sampai dia lupa bahwa itu adalah berkat Tuhan yang seharusnya kita salurkan untuk menolong orang mengenal Tuhan Yesus yang begitu baik. Oke, sekarang kita masuk kepada hal yang kedua yang saya mau ceritakan. Ya, kenapa dua alat ujian tadi itu sangat ampuh? Itu pertanyaannya. Dalam Amsal 10 ayat 16 di situ dikatakan upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan atau hasil orang fasik membawa kepada dosa. Jadi ternyata saudara-saudara yang namanya kelimpahan, kemakmuran, kesuksesan itu bisa membuat orang bijak menjadi semakin bijaksana. Tapi sekaligus juga sebaliknya bisa membuat orang bodoh jadi semakin bodoh. Apa itu pengertian orang benar di dalam ayat ini? Ya, itu dipakai sebuah kata orang benar itu adalah orang-orang yang menempatkan Tuhan pada posisi yang utama. Sehingga orang-orang ini dia menempatkan kepentingan bersama, kepentingan komunitas lebih daripada kepentingan pribadi. Bahkan dia rela berkorban untuk komunitas mereka. Nah ini artinya orang benar dipakai kata sadikim.
dalam bahasa aslinya. Jadi itu dimaksudkan bahwa orang yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Saudara tahu hancurnya hidup manusia itu kan bukan sebetulnya lawan iblis atau lawan orang lain. Bukan itu persoalannya. Persoalan kita yang paling utama itu adalah kita hidup di dalam keegoan, mementingkan diri sendiri. Kita tidak pernah peka dengan kebutuhan orang lain. Kita tidak pernah bersimpati, berempati, mempunyai belas kasihan terhadap orang lain. Tapi kita selalu hidup memikirkan diri kita, memanfaatkan Tuhan, memanipulasi Tuhan untuk mencapai apa yang kita dambakan dalam hidup. Dan kita kalau sudah mempunyai tingkat kemakmuran, sudah punya aset yang banyak, kita menjadi tenang. Ternyata kita tidak menjadikan Tuhan itu sandaran hidup kita, tapi kita memiliki berhala yang namanya aset kita tadi. Ya, sehingga saudara tahu orang yang tidak benar dalam hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Ya, karena kita tidak benar, karena kita punya berhala, sehingga 9 peraturan kehidupan, 9 hukum yang dikatakan dalam Keluaran 20 mulai dari ayat yang ketiga itu menjadi tidak benar semuanya. Saya berikan beberapa contoh. Ya, di mana ada penyembahan berhala, di situ terjadi perzinahan yang luar biasa. Kenapa orang berzina? Karena ada berhala dalam hidupnya. Dia tidak mutlak pada Tuhan. Yang kedua, kalau orang tidak menjadikan Tuhan itu satu-satunya, kurios, penguasa tunggal dalam dirinya, dia punya berhala, maka dia akan muncul kecemburuan sosial. Jadi dia melihat pencapaian orang lain, temannya, sama-sama sekolah di sekolah yang sama, tumbuh di kampus yang sama, tapi dia lebih sukses. Kita akan menjadi orang yang akhirnya menjadi orang yang iri, dengki dengan keberhasilan orang. Saya beri contoh begini. Tuhan itu memberikan kemampuan pada seekor ikan berenang dengan kecepatan yang luar biasa dan dia bisa begitu terampil, lihai pada waktu dia berada di dalam lautan. Tapi dia akan menjadi tampak bodoh kalau dia membandingkan dirinya atau kita menuntut ikan menjadi seperti seekor burung. Nah itulah kita menjadi orang yang pada akhirnya KW2, berkualitas rendah karena kita selalu mengcompare, membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Nah itu kenapa terjadi? Karena kita tidak mempercayai Tuhan 100%. Jadi kita menganggap suksesnya orang lain itu juga harus menjadi ukuran buat kita. Seharusnya sukses orang lain itu menjadi menjadi inspirasi buat kita untuk kita lebih berpacu di dalam kemampuan kita. Tapi bukan berarti kita lantas menjadi iri dengan keberhasilan orang, pada akhirnya kita karena iri kita jadi berbuat jahat tuh, menceritakan kejelekannya orang apa segala macam begitu. Nah itu salah satu contoh saudara. Ya. Jadi hati-hati begitu. Dan apa yang dikatakan ini adalah dalam Alkitab ini, jika kita adalah orang yang bijaksana, tidak egois, maka kemakmuran itu, kelimpahan itu akan membuat kita semakin bijak, semakin makmur. Dalam arti kata, kita menjadi orang yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 17-18, kita jadi orang yang lebih suka memberi kepada orang lain, melakukan kebajikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita sebaliknya menjadi orang yang egois, sekaligus kita menjadi orang yang bodoh, kita akan menggunakan kemakmuran atau kesuksesan kita itu hanya untuk mengkonfirmasi bahwa saudara itu bukan saja bodoh, tapi saudara berjalan dalam jalan-jalan yang bodoh. Dalam kitab Roma pasal yang pertama, kita pernah belajar gitu, saudara pernah mendengar. Bagaimana pada akhirnya Tuhan itu, Allah itu menyerahkan keinginan mereka kepada kecemaran. Dan hal yang paling mengerikan adalah kalau orang yang egois itu menolak Tuhan,
di mana orang bodoh itu akhirnya dibiarkan Tuhan sehingga mereka mendapatkan kesuksesan dan kemakmuran dunia dan keinginan hatinya itu dipenuhi oleh Tuhan. Malah Tuhan sendiri yang menyerahkan mereka di dalam keinginan hati mereka. Sehingga pada akhirnya apa? Mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan kebodohan. Jadi intinya saudara-saudara, kemakmuran itu buruk bagi kita kalau kita tidak tahu bagaimana memproses atau mengelola semua berkat-berkat Tuhan dalam bentuk kelimpahan materi, kesuksesan dalam pekerjaan kita. Ya, dalam sebuah pandangan Tuhan yang bijaksana. Perhatikan dalam Amsal berapa itu? 10 ayat 25. Perhatikan baik-baik. Bila taufan melanda, maka lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang kita bahas mengenai dua persoalan ini yang sangat ampuh. Ya, karena ada sesuatu yang tersingkap saat kita berada di dalam kemakmuran, dalam kesuksesan, dalam kelimpahan, atau di saat kita sedang mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, suffering begitu ya. Itu justru menguji kekuatan fondasi daripada kehidupan kita. Penderitaan tidak akan pernah menggoyahkan seseorang yang meletakkan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Nah, saya akan mendalami hal ini saudara-saudara. Yang namanya kelimpahan, kesuksesan, ataupun kesukaran, persoalan, itu menunjukkan kejahatan di dalam hati manusia secara umum. Sebagai contoh, tentang terjadinya kerusuhan. Ada sebuah penelitian saudara, penyebab mengapa bisa ada kerusuhan, penjarahan, bahkan pembunuhan. Setelah diteliti, ya, yang menjadi pelaku itu kebanyakan orang biasa dan bukan penjahat kelas kakap yang biasa merampok. Mereka sebenarnya itu adalah orang-orang biasa, tetapi bisa menjadi jahat dan menjadi bengis saat mereka berpartisipasi dalam kerusuhan. Dan yang menjadi penyebab adalah apa? Yaitu karena saat tidak ada konsekuensi, tidak ada punishment, tidak ada penghukuman dari perbuatan jahat, orang akan semakin berani berbuat jahat. Itu yang dikatakan dalam Pengkhotbah 8 ayat 11. Karena akibat dari perbuatan dosa itu tidak seketika, maka kecenderungan hati manusia terus untuk berbuat jahat. Ya. Nah, contoh yang lain apa? Seseorang yang mulai sukses, mulai menjadi OKB, orang kaya baru. Maka dia akan mulai berani membuat manuver-manuver investasi bisnisnya yang mendatangkan keuntungan. Orang itu akan makin berani dan dia akan merasa semakin confident dengan kemampuan dirinya. Tetapi dia juga akan berani menekan orang lain dengan uangnya, memanipulasi orang lain dengan uangnya. Dan saudara tahu, orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki uang yang banyak itu, kalau tidak hati-hati dia menjadi kejam, tega terhadap orang lain, bahkan bisa terlibat dalam skandal. Anda pernah lihat namanya Raja Daud, dari keluarga yang sangat miskin, dari keluarga yang sangat sederhana sekali, punya domba, orang tuanya cuma 2-3 ekor, bukan 23 ekor, cuma 2-3 ekor. Itu lambang daripada kehidupan yang di bawah rata-rata. Tapi satu hari dia menjadi menantu raja, dia menjadi panglima perang dan kemudian naik takhta menjadi raja. Saudara bayangkan, dia tertarik dengan seorang perempuan. Ya, ini lagu lama yang dinyanyikan oleh Chrisye zaman dulu. Ya, dikatakan dalam syair lagu itu, saya tertarik pada perempuan, saya jatuh cinta walaupun saya tahu kamu adalah milik orang lain begitu. Tapi saya harus mengatakan yang sejujurnya. Ini lagu tentang perselingkuhan. Nah, Daud itu sampai begitu. Di tengah kekuasaannya power yang luar biasa begitu, dia bisa memerintahkan panglima-panglima yang lain untuk mengatur pembunuhan bagi suami yang istrinya itu sudah dia tiduri begitu. Jadi orang itu bisa menjadi jahat. Perhatikan Amsal 24 ayat 11-12. Bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh.
Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Amsal 24 ayat 12. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang sudah lakukan? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Nah, pada waktu saya membaca ayat ini, saudara, ya, saya teringat cerita bagaimana tentang orang-orang pada zaman Nazi. Anda tahu ya, orang pada zaman itu orang-orang Yahudi itu betul-betul karena kebencian daripada pemimpin Jerman, dia sampai memusnahkan orang Yahudi itu di seluruh Eropa itu, jumlahnya yang mati itu adalah sekitar 6 juta jiwa. Itu dikenal dengan peristiwa Holocaust. Ya, Holocaust, saudara bisa periksa itu. Ya. Dan saudara tahu, di Belanda saja pada zaman itu, ini diceritakan oleh seseorang, ya, dia mengatakan bahwa banyak keluarga-keluarga Belanda itu memiliki tetangga Yahudi. Ya. Kemudian apa itu namanya? Opsir atau tentara-tentara Nazi itu menangkap ya para keluarga Belanda yang memiliki tetangga Yahudi. Maksudnya apa? Untuk diinterogasi begitu. Kamu mesti beritahu mana orang Yahudi gitu. Jadi para tetangga orang-orang Belanda ini yang orang Yahudi mulai ditangkap, dibawa pergi. Nah, orang-orang Belanda ini sebenarnya tahu kalau orang-orang Yahudi itu dibawa pasti dibunuh. Tapi mereka tidak mencoba untuk melindungi orang-orang Yahudi. Karena apa? Mereka berpikir untuk keselamatan mereka sendiri. Karena kalau mereka melindungi tetangga-tetangga mereka orang Yahudi, mereka juga akan dibunuh begitu. Jadi mereka menjadi takut dan mereka menyangkal, mereka pura-pura tidak tahu, terus mereka coba merasionalisasikan. Nah ini saudara yang saya katakan, begitu ada konsekuensi buruk dari perbuatan baik, orang tidak berani berbuat baik, lantas coba merasionalisasikan dengan pura-pura tidak tahu. Nah ini kan merupakan apa ya, sifat dasar, natur dasar dari manusia yang berdosa cenderung melakukan kejahatan. Kita menjadi orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Ya, Martin Luther berkata begini, kehendak bebas tanpa kasih karunia Tuhan tidaklah bebas, melainkan dipenjara permanen dan diperbudak oleh kejahatan karena dirinya sendiri tidak bisa mengubah kehendaknya untuk menjadi baik. Tapi untungnya saudara-saudara, saya mendengar cerita sebaliknya. Pada waktu pandemi COVID kemarin selama 3 tahun yang melanda dunia, ada banyak keluarga-keluarga itu yang ketakutan karena anggota keluarganya itu terkena virus corona itu. Kemudian karena mereka takut nanti mereka akan mati sekeluarga, jadi mereka sampai buang itu anggota keluarga yang sudah terkena virus corona itu, ditaruh di jalan-jalan begitu. Nah untungnya ada orang-orang Kristen, ada pelayanan gereja yang masih penuh kasih, lantas menampung orang-orang yang sakit itu tanpa memikirkan dirinya sendiri. Bahkan para relawan-relawan ini tidak sedikit yang terkena virus corona dan akhirnya mereka juga harus mati begitu. Tapi itulah kasih yang sebenarnya, rela berkorban. Nah saya mau tanya, kalau kenyamanan-kenyamanan yang saudara alami, pada akhirnya membuat saudara menjadi orang yang sadis, menjadi orang yang tidak peduli dan tidak mau melakukan kebaikan. Pertanyaan saya, apa yang ada di dalam diri saudara? Ya, ini harus menjadi pertanyaan saudara. Jadi itu yang pertama yang dapat saya jelaskan, bahwa apa yang kita alami baik itu kemakmuran ataupun penindasan, itu bisa menunjukkan kejahatan yang ada di dalam hati manusia secara umum. Yang kedua, 2 alat tes tadi, kemakmuran ataupun penderitaan, itu bisa mengungkapkan berhala apa yang ada di dalam hati saudara secara khusus. Gitu.
Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan begini, untuk mengetahui hati manusia itu kepada Tuhan atau kepada berhala, kita lihat yang dia banyak mengalir dalam 1 minggu itu uangnya lebih banyak kepada Tuhan untuk menolong orang lain atau untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya begitu. Nah itu hatinya di mana? Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, saudara-saudara. Yang ada juga kita akan memanfaatkan yang satu untuk mencapai keinginan kita. Jadi Tuhan membandingkan dirinya itu dengan mamon yang tidak jujur, dengan berhala, dengan uang, dengan harta benda. Saudara bisa memanipulasi Tuhan, memanfaatkan Tuhan, seolah-olah saudara menyembah Tuhan, tapi sebetulnya saudara selalu memanfaatkan Tuhan untuk mencapai tujuan saudara. Apa itu tujuan saudara? Berhala. Saudara merasa tenang begitu saudara populer, saudara apa itu namanya, kaya, saudara punya kedudukan, saudara merasa tenang. Ya. Dulu ada seorang hebat di Amerika, Abraham Lincoln pernah bilang begini, untuk mengetahui kualitas seseorang, berilah dia kekuasaan. Ya. Jadi kita bisa lihat kualitas hidupnya bagaimana. Ya, sekarang itu orang kalau sudah nyaman di bangku kekuasaan, dia akan mencoba untuk bagaimana caranya supaya kekuasaan itu tidak akan pernah hilang. Sampai lupa bahwa kekuasaan itu kan adalah amanah. Jadi yang sewaktu-waktu bisa diambil Tuhan. Ada orang mengatakan begini, tidak ada yang bisa memberhentikan saya kecuali Tuhan, katanya begitu. Ya sudah, nanti Tuhan akan memberhentikan melalui stroke, ya kalau tidak mati begitu. Ya, karena dia menganggap tidak ada otoritas yang di atas dia. Padahal orang dunia saja mengenal sebuah istilah, di atas awan masih ada awan. Jadi kita tidak boleh seperti begitu. Nah, saudara, saat kita mengalami kesukaran, penderitaan, seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas 8, ya, mulai dari ayat yang ke-12, benih yang jatuh di batu-batuan itu menunjukkan bahwa kesukaran itu bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Kalau dalam ayat 14 Lukas 8 itu justru yang namanya kemakmuran itu bisa membuat orang menjadi sombong, justru juga bisa meninggalkan Tuhan, begitu. Jadi situasi yang susah, situasi yang menekan kita itu justru akan mengungkapkan keterikatan kita akan sesuatu dan menunjukkan apa sebetulnya yang menjadi berhala. Contoh ya, contoh. Ada banyak anak-anak muda kalau dia ditinggalkan pacarnya gitu, dia mau bunuh diri tuh. Ya. Terus minum baygon gitu. Rasanya hidup itu sudah nggak ada lagi. Dia sampai lupa gitu. Masih banyak laki-laki di dunia ini. Padahal pacar yang dibela itu jeleknya minta ampun. Begitu. Kumis juga cuma 2 helai kayak ikan patin begitu ya. Tapi rasanya begitu pacarnya meninggalkan dia, rasanya hidup itu sudah berakhir begitu. Atau kita dihianati teman gereja, teman pelayanan. Ya. Biasanya kita menjadi sedih, kita menjadi sakit hati. Tetapi yang bijaksana kalau kita itu merenungkan firman, kita memandang salib Kristus, kita bergantung kepada Tuhan, lantas kita minta nasihat kepada komunitas Kristen kita yang sebenarnya, itu akan menguatkan, mendoakan, mendukung kita. Maka orang-orang seperti begini di tengah masalah, dia akan dipulihkan, dia disembuhkan dari yang namanya luka jiwa. Entah itu kekecewaan, entah itu kesedihan, entah itu sakit hati. Ya. Tapi ada lagi jalur yang satunya lagi, begitu dia mengalami persoalan-persoalan tekanan yang luar biasa, dia menjadi orang yang apa itu namanya, sakit hati, sulit mengampuni, terus dia menarik diri menjadi orang yang seperti kata Amsal, orang kalau sakit jiwanya itu akan cenderung untuk menyendiri begitu. Kemudian dia menutup diri, terus menganggap semua orang-orang percaya, baik laki-laki itu sama perempuan sama aja. Akhirnya mereka menjadi apa? Menjadi sinis, pahit, dan gak bisa percaya pada teman-temannya. Karena apa? Sakit hati yang sangat mendalam. Dan saudara-saudara, yang terjadi apa? Kalau kita kehilangan seseorang atau dihianati, atau disakiti seseorang, atau kehilangan sesuatu,
maka kemudian reaksi kita adalah kita seakan-akan kehilangan makna hidup, kehilangan gairah untuk hidup. Karena hal itu sudah menjadi hal yang paling penting, paling berharga, paling terutama dalam hidup kita. Maka kita bisa melihat berhala apa yang ada di dalam diri kita. Itu yang orang bilang bahwa kita ini nggak ada artinya apa-apa kalau nggak ada orang yang mencintai kita, begitu. Sehingga tatkala kita dihianati, kita menjadi patah arang gitu. Ya, saya berharap saudara bisa mengerti tentang rahasia ini. Ada seorang teolog yang saya akhir-akhir ini sering baca bukunya, saya membeli beberapa buku-bukunya yang dibuat oleh seorang yang bernama Tim Keller. Ya, bukunya tidak terlalu mahal, tapi kalau saudara beli di Facebook itu harganya sekitar 270.000, tapi kalau saudara beli di sebuah aplikasi online itu harganya kira-kira sekitar 69 sampai dengan 90.000. Ya, buku-buku yang tadi harganya di atas 200.000. Dia berkata begini, ya, ketika kamu berkata, aku tidak akan melayani Tuhan jika Tuhan tidak memberikan aku orang itu. Ya, atau memberikan aku X lah begitu. Maka X sudah menjadi dasar hidupmu, cintamu yang paling tinggi, itu sudah menjadi Tuhanmu yang sesungguhnya dan hal yang paling kau percaya dan tempat di mana engkau bertumbuh. Ya. Jadi kalau sampai kita kecewa, berhalanya itu bukan lagi Tuhan. Bahkan kalau kita kecewa sama Tuhan, kita sudah mempunyai sebuah gambaran tentang Tuhan itu yang saudara ciptakan sendiri. Tuhan itu mesti begini-begini sehingga saudara marah sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengenal kebenaran, karena kita malas baca firman, karena kita tidak tahu apa yang sebetulnya. Contoh Yusuf tidak menjadi pahit buat saudara-saudara, justru dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20. Maksud jahat yang kalian buat itu justru itu adalah rencana Tuhan supaya aku bisa memelihara bangsa yang besar. Nah itu. Jadi tidak menjadi pahit, justru dia menjadi mengerti bahwa jalan Tuhan yang kelihatannya tidak enak itu ujungnya itu adalah sebuah proses untuk dia bisa memelihara bangsa yang besar itu. Ya. Jadi dalam kesusahan karena kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, maka itu akan memunculkan, mengungkapkan berhala yang ada di dalam hati kita. Tapi bukan hanya kesukaran, bukan hanya penderitaan yang bisa mengungkapkan berhala. Namun tadi yang saya bilang, yang namanya kelimpahan, kemakmuran, itu juga bisa mengungkapkan berhala di dalam diri saudara. Berhala itu apa sih? Segala sesuatu yang saudara andalkan selain Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu membandingkan dirinya itu dengan mamon-mamon yang tidak jujur. Saya sudah sering kali mengatakan 5/8 dari Alkitab itu membicarakan tentang uang. Jadi hari ini manusia itu dikendalikan dengan uang. Bahkan ada banyak orang yang hidup bekerja tidak pada panggilannya, tidak pada bidangnya. Dia bilang saya nggak suka nih pekerjaan ini, tapi karena pekerjaan itu bisa memberikan uang banyak, ya udah sampai tuanya dia bekerja di situ, sampai dia kehilangan jati dirinya. Kenapa? Karena pengukurnya adalah uang. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin kasih tahu begini, ya. Ada banyak orang juga yang menganggap bahwa yang namanya ketenaran, ya, itu bisa membuat mereka puas, bisa membuat mereka bahagia. Tapi ternyata apa? Semua kosong belaka. Contoh kalau saudara misalnya mempunyai HP begitu. Sebelum saudara memiliki HP, saudara pengen sekali sampai saudara berjuang begitu, berkorban, entah itu dengan pinjaman online saudara pakai tanpa menghitung bunga. Orang bijak itu kan harus bisa menghitung antara besarnya pendapatan dengan bunga. Saya seringkali mendapat tawaran dari bank untuk pinjaman uang secara 0%. Jumlahnya itu enggak kecil saudara. Saya mendapat pinjaman itu bukan jumlahnya di bawah 100 juta, di atas 100 juta dengan 0%. Saya tanya, tidak ada
uang administrasi ada. Nah kalau dihitung dengan uang administrasi, itu ketahuan sekali, bank itu pinter sekali. Nah kalau kita buta dalam soal ekonomi, dalam soal keuangan, disitulah cara bank untuk meraih keuntungan dari kita yang tidak pinter. Jangan main-main loh saudara, 0%, tetapi ada biaya administrasinya. Terus setiap bulan saudara mesti mengembalikan. Mengembalikannya itu tidak dalam waktu yang lama, hanya 3 bulan, 6 bulan, paling lama itu jarang yang 12 bulan. Nah coba saudara bagi saja, saudara cuma melihat nilai nominalnya, dalam waktu dekat bisa mendapatkan. Kalau kredit pemerintah itu kan untuk usaha itu biasanya sampai beberapa tahun begitu pinjamannya, pengembaliannya. Saudara beli rumah itu sampai sekarang loannya itu, kalau saya lihat di negara-negara yang sudah maju seperti kemarin pada waktu saya ke Amerika, begitu saya ke Kanada, ke Belanda, itu bisa sampai 27 tahun begitu. Nah, kalau kita pinjam itu dengan bunga yang kecil, nanti pada waktu kita selesai membayar rumah itu kan 27 tahun kemudian tuh nilai rumah sudah naik begitu loh. Tapi saudara pinjam uang buat apa? Kan buat keinginan saudara. Punya handphone yang baru, bayangkan sekarang beli kulkas pakai pinjol. Ya, pakai kredit, kartu kredit. Kartu kredit itu kalau saudara nggak bisa bayar, bunganya itu saya bilang kecil 1,75%. 1,75% itu bukan 1 tahun loh, 1 bulan. Coba kita bulatkan 2% saja. 2% kali 12 itu berarti 24%. Anda nabung di bank, bunganya sekarang nggak ada 1%. Kalau bunga deposito tuh paling tinggi 6%. Kalau nilainya sampai miliaran, bank bisa naikkan sedikit lagi begitu nilainya. Bank nggak bodoh. Yang bodoh siapa? Ya kita yang bodoh. Gitu. Nah saya kembali pada cerita tadi. Kalau saudara membeli barang-barang yang sudah anggap bisa memuaskan, seorang yang ahli, berpengalaman, dengan kekayaan yang luar biasa, dia memberikan sebuah penelitian. Dia katakan gini, barang-barang yang kita anggap bisa memberikan kepuasan, itu hanya paling lama bertahan 7 hari katanya begitu, seminggu. Habis itu kita mengalami kekosongan lagi. Makanya Alkitab bilang, orang yang mengasihi kekayaan dan penghasilan tidak akan pernah puas. Anda mulai nginep di bintang 1 hotel, bintang 2, naik bintang 3, naik bintang 4. Di Jakarta sekarang sudah ada hotel bintang 6, di Dubai ada hotel bintang 7. Dan saudara akan terus naik terus. Demikian orang kalau kepuasannya daripada tas gitu ya. Dia beli tas cuman berapa ratus ribu, akhirnya naik lagi jutaan. Terus naik di atas 10 juta, kemudian naik di atas 40 juta, naik di atas 50 juta, beli tas ratusan juta. Sampai sekarang ada tas yang nilainya itu adalah miliaran rupiah. Jam tangan juga begitu. Jadi kalau saudara bertuhankan harta benda itu, saudara tidak akan pernah puas. Saya mau kasih tahu saudara, hanya Tuhan yang bisa memuaskan hidup saudara. Ya. Dan yang terakhir dari pelajaran kita pada hari ini adalah saudara, bagaimana caranya kita melewati atau bisa lolos daripada 2 persoalan tadi. Mari kita akan melihat di dalam kitab Yakobus 1 ayat 9 sampai 10. Yakobus 1 9 sampai 10. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Kalau kita seorang moralis atau orang yang agamawi gitu, dan bangga akan perbuatan kita, kita akan berkata kepada Tuhan, aku kan sudah baca Alkitab dan pergi ke gereja. Saya sudah banyak berbuat baik. Ya sudah seharusnya lah Tuhan memberkati saya. Jadi kalau kita sukses, kita berhasil, maka kita bisa bermegah. Perhatikan kalimat saya. Kita mempunyai kecenderungan untuk menjadi sombong karena kita menganggap kita berhasil karena kita baik sama Tuhan. Saya sering membayar perpuluhan, saya sering berkorban. Ingat gak doanya orang Farisi? Saya gak seperti dia pemungut cukai. Saya membayar perpuluhan, puasa seminggu 2 kali. Biasanya orang
Yahudi ini kalau bayar perpuluhan, dia juga membayar korban tatangan, persembahan khusus begitu, yang diperintahkan Tuhan juga. Kita sudah nggak bayar perpuluhan, nggak berkorban, ngomongin lagi. Ya, itu bukti bahwa orang yang kikir, saudara. Ya, jadi kalau kita sukses dan berhasil, biasanya kita akan menjadi orang yang pongah, menjadi orang yang bermegah, menjadi orang yang sombong. Karena kita menganggap bahwa saya berhasil itu semua karena perbuatan saya dan sudah seharusnya Tuhan itu harus memberkati saya. Seorang moralis, seorang yang bermoral maksudnya, seorang legalis, seorang yang mengikuti hukum, seorang yang sangat beragama, akan susah rendah hatinya karena dia sangat percaya diri, tetapi bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dirinya sendiri dan kepada perbuatannya. Sebaliknya, kalau kita mengalami penderitaan, sedangkan kita udah merasa nih, kita udah baca Alkitab, berbuat baik, rajin ke gereja, apa yang terjadi? Kita akan marah sama Tuhan. Kalau tadi kita akan menjadi orang yang menyombongkan diri, sebaliknya sekarang kita akan marah sama Tuhan. Pernah dengar gak orang bilang begitu? Kurang apa saya? Kegiatan gereja sampai malam saya ikutin, pelayanan di mana-mana. Tapi kenapa kok Tuhan biarkan ini terjadi? Ibu saya pernah satu hari merasa lelah melihat anak bungsunya, itu adik saya yang kecil, mengalami sakit kanker, itu sudah lebih dari setahun. Dan dia menangis dan dia bertanya pada saya, sampai kapan adikmu menderita seperti begitu? Ya, tapi ibu saya tidak berkata-kata yang negatif tentang Tuhan. Ada banyak orang merasa sudah berbuat baik, punya jasa dengan Tuhan, begitu mengalami kesukaran dia marah sama Tuhan. Ya. Jadi kita akan kecewa, kita merasa hancur dan tidak percaya diri. Kalau kita melihat dari firman Tuhan, kita melihat manusia kita itu manusia bobrok, manusia berdosa. Hati kita penuh dengan kejahatan. Tapi saya mau beritahu, Tuhan itu berbelas kasih loh saudara. Dan dia memberikan rahmat, memberikan belas kasihan, memberikan kemurahan, memberikan pertolongan, memberikan pengampunan yang melimpah. Sehingga kita diselamatkan, sekali lagi, bukan karena saudara baik. Bukan karena apa yang saudara mampu lakukan dan berikan kepada Tuhan. Tetapi hanya karena apa yang Kristus lakukan. Jadi Injil itu adalah jawaban. Makanya Paulus bilang, aku tidak malu mengaku akan Injil. Karena Injil itu adalah pertama-tama kekuatan Allah. Saudara bisa baca dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Ya. Jadi jawabannya bukan pada diri saudara. Tetapi jawabannya, dengarkan baik-baik kalimat saya. Jawabannya ada pada Injilnya Tuhan. Injil akan membuat saudara menjadi orang yang rendah hati. Di saat saudara mengalami kesuksesan, mengalami kelimpahan secara harta benda, Injil akan mengingatkan kita bahwa harta itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Yang dianugerahkan kepada kita untuk kita kelola. Amsal 3 ayat 9a. 9a Amsal 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ayat ini mengatakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Bukan berkata muliakan dirimu dengan hartamu. Masalah kita. Begitu kita diberikan harta, kita membuat diri kita semakin mulia. Mengapa? Yaitu waktu kita diberkati dengan kekayaan, maka ingatlah bahwa kekayaan itu bukan punya kita, tetapi itu dianugerahkan Tuhan, dan itu adalah titipan Tuhan. Jadi waktu saya dan saudara berhasil, maka kita perlu mengingatkan diri kita tentang Injil, sehingga kita tidak bisa menjadi sombong.
Tetapi melalui Injilnya Tuhan kita dapat kembali rendah hati. Ya. Sebaliknya, kalau kita mengalami kesukaran, kita mengalami penderitaan, ingatlah kalau kita ini adalah seorang anak. Ya, tetap saja nanti Tuhan akan melindungi kita. Anak yang kukasih akan kutegur dan kuajar. Bukan ajar, hajar kata kitab Ibrani. Jadi kita tidak perlu takut dengan kesukaran, dengan masalah. Karena biar bagaimanapun Tuhan akan menguatkan kita. Yang kedua, dari bagian ketiga ini. Injil akan menguatkan, meneguhkan hati di saat kita mengalami kesukaran, penderitaan. Tadi yang pertama, Injil akan membuat kita rendah hati di saat kita mengalami keberhasilan, kelimpahan. Ya. Yang kedua, Injil akan menguatkan, meneguhkan hati di saat kita mengalami penderitaan, mengalami kesukaran. Injil mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Bapa yang sempurna dan setia mengasihi anak-anaknya. Perhatikan ayat 11 dan 12 dari Amsal 3. Hai anakku, janganlah menolak didikan. Ini diambil dari bahasa Ibrani, musar. Ya. Kata disiplin musar itu tidak pernah digunakan untuk mengartikan hukuman. Misalnya ketika Tuhan menghukum bangsa-bangsa karena kekerasan mereka. Tidak pernah dikatakan Tuhan mendisiplinkan mereka. Nah ini sangat menarik. Ini adalah kata Ibrani yang benar-benar berarti rasa sakit demi orang tersebut. Tetapi bukan untuk membayar dosa-dosa mereka. Jadi ini bukan intinya. Intinya adalah rasa sakit yang cukup untuk membuat orang tersebut menjadi orang yang lebih baik. Jadi kita bisa belajar. Ya. Pada waktu kita mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, maka kita akan diteguhkan saat kita mengingat diri kita tentang Injil. Injil mengingatkan bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang sempurna, Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Anak yang sejati itu kalau misalnya nggak benar ya dia akan ditegur, dia akan didisiplinkan, dia akan dibentuk begitu, saudara. Ya. Jangan kau bosan akan peringatannya, kata ayat 11 bagian terakhir. Ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang bapak, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Seorang teolog yang saya sangat kagumi namanya C.S. Lewis. Ya. Dia pernah berkata begini dalam bukunya yang berjudul The Problem of Pain. Apa itu? Problem daripada penderitaan, dari kesakitan. Dia berkata begini, saya kutip saja. Saat kita berdoa dan mengatakan, Tuhan jangan biarkan hal buruk terjadi padaku. Ya, pada waktu kita berdoa dan mengatakan, Tuhan jangan biarkan hal buruk terjadi padaku. Maka adalah sama seperti mengatakan kepada Tuhan, Tuhan jangan kasih aku. Paham nggak? Jadi kalau sengaja Tuhan luaskan didikan itu terjadi pada kita untuk membuat kita menjadi lebih baik. Tapi kita berdoa, Tuhan jangan persoalan itu datang pada diriku. Itu artinya kita juga menolak kebaikannya Tuhan, kasihnya Tuhan. Padahal problem itu sengaja diluaskan untuk membentuk jati diri kita. Jadi kalau kita berhenti di sini, maka ini saya katakan adalah khotbah yang baik karena mengingatkan kita yaitu kalau kita makmur kita jangan sombong. Tapi kita justru harus ingat untuk rendah hati. Kalau kita mengalami kesusahan maka jangan putus asa sebab kita adalah anak Tuhan. Dan Tuhan adalah Bapa yang sempurna yang mengasihi. Penderitaan ini adalah pengalaman yang akan mendidik kita untuk mengekspos dosa dan kejahatan kita serta mengungkapkan berhala apa yang ada di dalam diri kita. Jadi dengan persoalan itu akan terungkap. Tujuannya apa? Supaya kita bertobat, supaya kita dikuatkan. Tetapi kalau kita masih ragu dan masih bertanya tentang bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita, bahwa ini hanya disiplin dan bukan hukuman, ya, saudara perlu belajar lagi begitu, bahwa Tuhan itu memang meluaskan itu semua terjadi. Saya beritahukan begini ya, iblis itu bisa memberikan pencobaan untuk menghancurkan kita. Tapi Tuhan memakai pencobaan yang diberikan oleh iblis itu diluaskan untuk mendatangkan kebaikan buat tiap-tiap kita. Ingat gak perkataannya Ayub?
Dulu aku mendengar tentang Engkau dari kata orang. Tetapi sekarang aku menyaksikan sendiri tentang Engkau Tuhan. Jadi persoalan itu dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kita. Tapi persoalan itu dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakan kita. Kita menjadi orang-orang yang teruji. Sebagai penutup saya akan baca dalam Injil Yohanes 16 ayat 33. Perhatikan baik-baik. Semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Perhatikan kalimatnya. Di dunia kalian akan menderita. Tapi tabahkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Ada banyak orang mengatakan, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menggantikan semua kesusahan. Jadi kalau orang hidup dalam Tuhan tidak perlu lagi mengalami kesusahan. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi mengatakan, bahwa kalau orang sudah hidup dalam Tuhan, suasana di dalam rumah kita seperti surga. Tidak akan ada lagi nyamuk yang menyerang kita. Saya percaya, tidak lagi ada nyamuk yang akan menyerang rumah kita. Kalau rumah kita bersih. Yang kedua, kita rajin semprot. Dan pasang pakai elektrik itu untuk pengusir nyamuk begitu. Ya, itu pelajaran-pelajaran yang tidak lengkap. Yang perlu saudara ketahui, Tuhan melewati ini semua. Dan dia menang. Dia sudah mengalahkan dunia. Yesus yang paling tinggi jadi yang paling rendah. Yesus yang paling sempurna rela menjadi yang paling lemah. Yesus yang paling mulia rela menjadi orang yang paling menderita. Yesus yang paling kudus rela mengalami hukuman. Yesus yang tidak perlu ujian, dia melewati dan menang atas ujian tersebut. Nah, apa yang dilakukan Kristus? Inilah yang menjadi inti dan motivasi Injil. Di mana motivasi kita bukan lagi berdasarkan diri kita, bukan berdasarkan keuntungan apa yang kita dapatkan, tetapi motivasi kita berdasarkan apa yang Kristus telah selesaikan. Ya, itu sebabnya Injil akan membuat kita selalu rendah hati saat kita mengalami kelimpahan, dan Injil juga bisa menguatkan, meneguhkan hati kita di saat kita mengalami kesukaran dan penderitaan. Yang paling terakhir kita lihat implikasi dari Injil. Dengarkan kalimat-kalimat saya. Karena Injil saat mengalami penderitaan kita bisa bersyukur. Wow. Karena Injil di dalam kesuksesan semakin sadar bahwa ini semua titipannya Tuhan. Enggak ada yang bisa kita genggam. Nyawa pun kita tidak bisa pertahankan. Apa yang kita bisa pertahankan? Karena Injil saat menghadapi kesukaran kita bisa tetap bersuka cita. Karena Injil di dalam kemakmuran kita semakin bijak di dalam mengelola kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Injil saat kita diberkati secara materi, kita bisa tetap rendah hati. Dan yang terakhir, karena Injil saat mengalami ujian kesukaran dalam kehidupan, kita bisa tetap teguh di dalam iman. Saya berdoa supaya saudara bisa mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Kita akan tenangkan hati kita, saudara. Sementara kita akan menaikkan sebuah pujian. Saya ajak saudara untuk di tempat saudara bernyanyi bersama-sama dengan kami semuanya. Dan nanti saya akan berdoa untuk setiap saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini.
Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, di penghujung daripada acara ini, marilah kita membuka tangan-tangan kita di hadapan Tuhan. Atau saudara bisa melipat tangan saudara. Saudara boleh mengangkat tangan saudara sesuai dengan cara doa masing-masing. Dan saya akan berdoa buat tiap-tiap kita yang hadir menyaksikan program belajar kebenaran ini. Biarlah saudara menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tidak hidup memiliki berhala-berhala yang diandalkan selain Tuhan saja. Saudara mesti tahu setiap kejadian-kejadian dalam hidup saudara bisa menguak, bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hati saudara. Kalau hati saudara dipenuhi dengan keegoan, dipenuhi dengan perasaan-perasaan sombong dan marah, mari datang bahwa hidup kita semua karena Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, kita tahu itu semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus mengelola dengan baik. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Kalau kita mengalami kesukaran, kita juga mesti mengerti Tuhan sedang mendidik kita. Dia punya acara yang kadang-kala kita tidak mengerti. Mari kita datang pada Tuhan berdoa. Hamba-Mu berdoa pada hari ini Tuhan Yesus. Setiap kami yang menyaksikan program ini, biarlah kami diberkati dan biarlah kami berubah Tuhan Yesus. Supaya kami tidak menjadi sombong tatkala kami diberi kelimpahan. Tapi kami menggunakan semua itu dalam rencananya Tuhan. Kalau kami sedang mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, jangan kami marah sama Tuhan. Tapi biarlah kami mengerti bahwa kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan punya rancangan yang indah untuk kami bisa melewati proses supaya kami keluar menjadi bejana Tuhan yang indah, yang luar biasa. Berkati setiap kami. Kalau kami ada yang lemah, ada yang sakit, kalau kami dengan harta benda yang banyak kami mulai lupa Tuhan, kami mulai sibuk dengan diri kami sendiri, kami tidak melayani orang lagi, peduli pada orang lain yang susah, menolong orang lain, berdoa buat orang lain, mengunjungi orang lain. Hamba-Mu berdoa, biarlah kami disadarkan mulai hari ini Tuhan. Dan kami menggunakan semua berkat Tuhan untuk betul-betul menjadi berkat buat orang lain. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memberkati setiap kami. Dan setiap orang yang telah menyaksikan program ini, menerima berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada anak Allah yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Setiap yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian, sampai jumpa dalam program belajar kebenaran yang akan datang. Amin.